Shalom semuanya, selamat hari Sabtu. Shalom. Ada orang shalom? Shalom. Luar biasa 2000 orang. Terima kasih. Terima kasih yang sudah mengasih saya kesempatan buat pengurus khotbah di sini yang kedua kalinya teman-teman. Luar biasa. Sebelum saya ke topik khotbah, saya mau kesaksian dulu mungkin bulan lalu saya khotbah, saya bilang saya punya anak mau launching, sekarang saya khotbah saya punya anak sudah launching teman-teman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekarang saya punya anak sudah bisa nonton saya di YouTube sama maminya. Iya, kemarin kan belum bisa jadi. Luar biasa. Minggu ini saya akan bahas tentang tetap menyembah. Natsnya saya ambil di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Boleh dibuka? Oke. Daniel 3 ayatnya yang ke-16 dan 18. Bisa teman-teman baca? Oke. Saya teman-teman, saya baca ayat 16 dan teman-teman baca ayat 17. Nanti ayat 18 kita baca sama-sama ya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 kita baca dalam hitungan 2 3. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17 teman-teman. Ayat 18 sama-sama. 2, 3. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, minggu ini kita belajar dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Next slide, nah itu ada gambarnya. Next. Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, saya mau tanya dulu teman-teman, siapa di sini yang dalam hidupnya tidak pernah ada masalahnya? Boleh lambaikan tangannya. Yang mungkin sehari-hari hidupnya begitu-begitu aja, tidak ada masalah di kampus, di tempat kerjanya, atau di keluarganya. Ada yang tidak ada masalahnya? Tidak ada. Yang banyak masalahnya boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Atau mungkin teman-teman, siapa yang pernah dikecewakan? Boleh lambaikan tangannya. Dikecewakan sama pacarnya, atau sama mantannya. Atau mungkin teman-teman punya pacar yang selalu setia setiap saat. Rexona. Ya, kita sebagai manusia pasti ada masalah, pasti pernah kita di merasa kecewa begitu sama keadaan kita, sama mungkin kita dapat masalah di kampus kita atau di tempat kerja kita. Kadang kita sebagai manusia bahkan mungkin setiap hari kita hidup dalam masalah. Kenapa kayak saya dicobai terus begitu ya? Masalah ada terus, tapi saya yakin masalah itu bukan membuat kita menjadi khawatir teman-teman, bukan membuat kita menjadi berhenti bahkan jauh dari Tuhan teman-teman. Makanya saya ada catat next, kita boleh khawatir tapi jangan kita hidup dalam kekhawatiran teman-teman. Kita sebagai manusia, selagi kita masih menginjak tanah, kita masih punya masalah. Kecuali kalau kita sudah terangkat ya, masalah kita selesai berarti. Kita sudah ditanam, berarti masalah kita selesai berarti. Selagi kita masih menginjak tanah, berarti kita masih punya masalah teman-teman. Sama kayak kisah Sadrak, Mesak dan Abednego tadi. Mereka bertiga diperhadapkan dalam kondisi yang maju kena mundur kena, saya bilang, karena mereka disuruh menyembah patung sama Raja Nebukadnezar. Nah, raja pada zaman itu tuh dulu dia yang paling atas. Kayak Prabowo begitu sekarang tuh. Dia yang paling atas. Dia yang memerintah rakyat-rakyatnya semua. Nah, makanya dibilang dia membuat patung emas dan menyuruh semua rakyatnya buat menyembah patung itu. Tapi ada 3 orang, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka menolak begitu buat menyembah itu patung. Mereka tetap mau menyembah yang alanya mereka. Sampai di suatu sisi kayak sudah diperhadapkan gitu sama itu patung. Nah tapi
rajanya bilang semua sembah itu, tapi Sadrak Mesak dan Abednego mungkin kalau sudah punya WhatsApp mungkin mereka bakal WhatsApp, mungkin mereka bilang, wih sembah kah tidak itu ya? Sembah kah tidak? Mungkin temannya bilang, kalau kau sembah saya juga sembah, kalau tidak saya tidak gini. Mungkin mereka bilang begitu toh, bilang sembah tidak, tapi mungkin ada satu yang bilang jangan kita ini sembah, kita sembah yang Allahnya kita saja, biarpun kita dimasukkan ke dalam api, ke dalam dapur api. Bahkan itu rajanya bilang di ayat-ayat selanjutnya dibilang yang tidak sembah akan dimasukkan ke dalam dapur api dan akan dinaikkan panasnya 7 kali lipat begitu. Kita saja matahari saja yang jauh, kadang kita bilang, deh panasnya ini hancur perawatanku. Tapi sekarang ada ekles tuh, jadi bisa perawatan. Ini dia dikasih masuk dalam dapur api teman-teman. Dalam dapur api yang 7 kali lipat lebih dikasih panas lagi deh. Apakah tidak kena sinar UV, sinar UVA, UVB dan segala macam itu. Bahkan kita bisa terbakar teman-teman. Nah, tapi justru di dalam api itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Sampai akhirnya dibilang di ayat 29 ayat 30 di pasal 3 dibilang bahkan Raja Nebukadnezar pun suruh semua orang buat sembah Allahnya Sadrak Mesak dan Abednego. Nanti kita baca sama-sama teman-teman. Nah, di sini saya bahas kenapa kita harus tetap menyembah. Karena saya bilang kita harus tetap menyembah karena kita adalah makhluk penyembah. Next slide. Ya. Di Yesaya 43 ayat 7. Next slide. Dibilang, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Kalau teman-teman tahu kata mengagungkan dalam bahasa Ibrani saya baca, itu artinya artinya kabat atau kabet, yang artinya worship teman-teman. Artinya menyembah, worship. Sama seperti kalau teman-teman punya handphone begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya handphone pasti harus connect ke satu jaringan gitu kan. Kalau teman-teman tidak connect di satu jaringan pasti teman-teman berusaha buat ganti biar teman-teman bisa connect, biar bisa browsing atau yang apapun itu. Nah, sama seperti kita teman, kita worship, kita mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan agar kita bisa connect sama Tuhan. Di Perjanjian Baru juga, next, dibilang dalam Lukas 4 ayat 8 dibilang, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Makanya saya bilang teman-teman, kita sebagai manusia, kita adalah makhluk penyembah teman-teman. Jika kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah selain Tuhan. Kita bisa menyembah uangnya kita bisa menyembah karirnya kita, pencapaiannya kita mungkin. Kita mungkin bisa menyembah FYP di TikTok, atau mungkin bahkan kita bisa menyembah pelayanannya kita. Gitu. Makanya teman-teman, saya mau ajak kita buat kita menyembah Tuhan. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka akan menyembah selain Tuhan. Makanya biasa itu orang menyembah pohon lah, menyembah batu lah, itu karena mereka tidak menyembah Tuhan. Makanya saya mau bilang, sebagai manusia kita adalah makhluk penyembah teman-teman. Kita disuruh menyembah bukan karena Tuhan di surga kurang disembah. Dia punya malaikat banyak, bisa sembah Dia tiap hari. Dia ciptakan kita sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna buat apa? Buat kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia bukan rasa sayangnya Dia bertambah sama kita, bukan buat rasa cintanya Dia bertambah sama kita teman-teman. Dia sudah sayang, Dia sudah cinta sama kita. Kita menyembah Dia karena kita mau membuktikan rasanya sayangnya kita sama Dia begitu teman-teman. Kalau kita mau menyembah Dia untuk supaya rasa sayangnya Dia lebih banyak sama kita, tidak teman-teman. Kita diciptakan itu Dia sudah sayang sama kita teman-teman. Jadi kita menyembah bukan buat Dia semakin sayang, bukan buat Dia semakin cinta sama kita, tapi kita menyembah sebagai bukti kasihnya kita sama Dia.
Kita menyembah buat biar kita tahu kita hidup sampai dengan saat ini bisa hidup, bisa mungkin teman-teman bisa sampai kuliah, bisa sampai kerja itu semua karena Dia teman-teman. Makanya kita mari kita menyembah Tuhan karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan teman-teman, bukan untuk menyembah yang lain. Menyembah yaitu mendekat dengan yang disembah. Next. Nah, makanya saya bilang menyembah itu mendekat dengan yang disembah. Berarti di sini kalau kita semakin menyembah Tuhan, kita berarti semakin dekat sama yang kita sembah teman-teman. Makanya teman-teman, mungkin teman-teman pikir menyembah itu saat saya di gereja, pas Well ajak kita menyembah sama-sama. Nah di situ pas saya menyembah pas lagu worship, pas lagu ini. Tapi saya bilang teman-teman, saya itu kalau kayak di jalan begitu, di kantor, saya lagi nyetir, mau ke kantor gitu, saya lagi nyetir begitu, saya kadang putar lagu rohani di mobil, sambil menyanyi, sambil menyembah begitu. Makanya saya bilang menyembah bisa jadi di mana saya. Kadang kalau saya naik motor, saya pasang headset, baru putar lagu rohani. Kadang saya kayak kadang rasa terharu sekali begitu, kayak dengan woi Tuhan baik sekali sudah tolong saya, bahkan sampai saya bisa ada di Makassar. Banyak masalah yang saya alami sih dari waktu saya kuliah, banyak masalah skripsi apa segala macam, sampai dengan saya sudah menikah, lebih banyak lagi masalah karena masalah istriku, masalahku juga. Amin. Tapi Tuhan baik teman-teman, Dia selalu menyediakan. Oke. Nah, sini saya bahas 3 poin. Next, apa yang terjadi saat kita tetap menyembah? Yang poin pertama, saat kita tetap menyembah, respon kita berubah. Respon kita berubah. Di ayat Daniel 3 ayat 18. Next, di situ dibilang, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Nah, ini Sadrak, Mesak, dan Abednego dibilang di ayat 18 ini tadi, dibilang sekalipun seandainya mereka tidak selamat, ini kata tidak ini seandainya, tetapi seandainya mereka tidak selamat dari dapur api itu, hendaklah Tuanku mengetahui mereka, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mereka memiliki respon yang tetap mengandalkan Tuhan begitu. Jadi mereka mau selamat, mereka mau tidak selamat gitu, yang penting mereka tidak menyembah patung itu teman-teman. Jadi menyembah bisa mengubah respon kita. Mungkin kadang kita dalam masalah, kita melihat masalah bukan sebagai batu sandungan, tapi sebagai batu loncatan sama kita. Melihat masalah itu sebagai melihat masalah dengan responnya kita yang benar kalau kita menyembah. Saya mau cerita, mungkin pas saya kuliah semester akhir begitu di kampus, dulu saya kuliah di Jogja semester akhir, ya sudah akhirnya akhir gitu, semester 9, semester 10 kayaknya, jangan ada yang ikut-ikut. Nah, saya di situ, saya mau sharing sedikit. Saya sudah mau ujian skripsi teman-teman, saya mau ujian skripsi, terus kan namanya juga masih semester akhir, sudah dituntut sama orang tua semuanya harus selesai. Sudah dikasih target, selesai dalam waktu begini, wisuda tanggal segini, wisuda. Tapi, saya punya skripsi belum selesai lagi. Jadi di saat itu saya kerja skripsi malam, pagi konsul, terus dapat revisi, balik lagi begitu. Begitu terus setiap hari, bahkan hari Minggu pun saya kadang tidak ikut ini yang ibadah, gara-gara skripsi. Saya bilang, mending saya kerja skripsi daripada saya punya jam, saya pakai ke gereja begitu. Bisa selesai skripsiku teman-teman. Tapi singkat cerita, pas saya ujian, jadi teman-teman tahu, saya sudah dapat jadwal ujian. Jadi saya punya yang orang tua sudah kirim uang buat bayar ujian,
belikan dosen kue apa segala macam tuh, sudah apa namanya, sudah siap, sudah mau ini maju. Nah terus yang orang tua saya tanya, kalau sudah selesai ujian kan pasti lulus loh teman-teman. Kalau sudah namanya ujian skripsi, ya 90%-nya lulus tuh, 10%-nya itu jalannya Tuhan lah. Nah saya dapat yang 10%-nya itu jalannya Tuhan. Nah teman-teman tahu, saya punya teman komsel semua sudah tunggu di luar ruang ujian teman-teman. Sudah siapkan bunga, sudah siapkan selempang begitu tuh. Agi Wicaksana Eskom begitu katanya. Woi, luar biasa. Begini sampai di dalam ruangan, dosen yang mengunjungi saya dia bilang, ya bisa dilengkapi dulu nanti semester depan lanjut lagi. Dan saya tidak lulus teman-teman. Saya tidak lulus dan bahkan pas saya keluar, teman-teman saya langsung saya bilang, selamat. Saya bilang selamat. Dalam hatiku saya bilang, selamat apa ya? Tapi yang tahu kalau saya tidak lulus cuma dosen pembimbing saya sama Tuhan yang tahu kalau saya tidak lulus. Orang tua saya itu kan, selamat ini. Jadi gue sudah sarjana ini. Iya siap-siap sudah buat ini sudah. Tapi saya tidak bilang kalau saya tidak lulus. Bahkan itu saya punya bunga sudah banyak sekali. Dari saya punya teman, selamat kongres begitu. Sudah dapat makanan apa segala macam. Saya bilang, mana begini cuma saya, dosenku sama Tuhan yang tahu kalau saya tidak lulus teman-teman. Makanya saya bilang, begitu pas saya pulang ke rumah saya pikir, apa yang salah di? Saya padahal sudah belajar semampunya saya, bahkan saya sudah tidak pergi gereja teman-teman, sudah tidak pergi komsel cuma buat bikin skripsi. Tapi dia bilang, apa yang salah ya? Pas saya berdoa malam-malam begini saya bilang, langsung kayak Tuhan ngomong, Tuhan bilang begini, yang kau lakukan itu buat kau semakin jauh begitu. Justru kau tidak mampu begitu, makanya balik lagi ke Dia begitu, balik lagi ke Tuhan, balik lagi. Jadi makanya mulai dari situ ya sudahlah, saya tunggu semester depan. Satu semester saya bikin apa nih? Satu semester sedangkan saya punya skripsi sudah mau selesai, tinggal sedikit-sedikit saya, ya sudahlah. Saya bilang, aduh, masa saya harus ubah semua? Dan saya balik ke kampus, dosen bilang, ya ini harus diubah. Saya bilang, sama saya kayak saya mulai dari nol ini, kenapa dari kemarin kau udah bilang, saya bilang, tunggu semester depan, kenapa kuasa saya buat ini skripsi? Tapi saya bilang, kalau saya di situ, mungkin kalau malamnya Tuhan tidak mengubah responnya saya, mungkin saya bisa marah-marah sama dosen itu, mungkin saya bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan dosen, menyalahkan kampusnya saya mungkin, tapi karena malamnya Tuhan bicara sama saya, tapi dalam waktu saya berdoa, saya meminta begitu, makanya saya punya respon bilang, ya sudahlah, kalau memang itu maunya Tuhan, saya lakukan semampunya saya, sisanya Tuhan yang bikin. Nah, mulai dari situ, kalau pas komsel, saya ikut komsel, terus kalau kayak yang ibadah minggu, saya ibadah minggu begitu. Jadi saya kerja skripsi itu Senin sampai Jumat saya, Sabtu Minggu fokus ibadah, fokus komsel begitu. Makanya pas semester depannya saya ujian lagi. Nah, saya ujian ini saya udah minta uangnya lagi mamaku, karena kalau saya minta lagi dia bilang, mau ke ujian apa lagi? Mau ke S2? Mau ke kenapa jadi mulai dari situ saya menabung. Bahkan saya pernah buat dapat uang skripsi itu, saya jadi barista di salah satu coffee shop di Jogja begitu, dengan gaji UMR Jogja yang waktu itu berapa begitu. Nah saya jadi itu baru saya kumpul buat bayar saya punya yang ujian berikutnya. Nah pas ujian kedua saya punya teman bilang, buat apa kau datang lagi? Bukannya kau sudah lulus? Saya bilang kemarin itu masih ini tryout, sekarang baru ujian. Dan puji Tuhannya saya di situ lulus, tapi saya dapat bunga teman-teman, karena bunganya sudah di DP di luar di awal. Jadi saya di situ lulus, makanya saya bilang, ya kalau Tuhan tidak mengubah responnya saya, mungkin saya bisa salahkan keadaannya saya, mungkin saya bisa jadi hopeless begitu. Saya bilang, ini kenapa justru saya sudah belajar dengan baik, sudah kerja skripsi dengan baik, justru saya tidak dikasih lulus begitu. Mungkin saya bilang, apa yang saya kurang lagi? Mungkin saya bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan semua orang begitu. Tapi karena malamnya saya berdoa, saya minta Tuhan berikan saya respon yang baik. Makanya waktu saya konsul, saya
nurut-nurut saya sama dosen begitu. Mungkin kalau saya tidak nurut, saya melawan mungkin saya bisa next sampai semester 14 mungkin, semester 15 kayaknya. Syukur saya cuma 6 tahun kuliah jadi. Ya luar biasa, Tuhan luar biasa. Jangan ada yang tiru teman-teman, cukup saya saja. Terus yang kedua, kita next. Apa yang terjadi saat kita tetap menyembah? Yang pertama adalah respon kita berubah. Nomor 2, next, nomor 2 Prabowo. Tidak, nomor 2, kita mengalami damai sejahtera. Yang nomor 2, kita mengalami damai sejahtera. Ayatnya ada di Daniel, keyboard, Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Next, Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan buat teman-teman. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah ini saat Sadrak, Mesak dan Abednego sudah dicampakkan ke dalam api. Yang angkut mereka ke dalam api, kalau teman-teman baca, mereka hangus terbakar. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego ini utuh. Bahkan dia keluar dengan tambah 1 orang. Sadrak, Mesak, Abednego sama Tuhan di dalam. Makanya Raja melihat, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Nah, di sini saya membagi teman-teman. Saat Sadrak, Mesak dan Abednego saya diperhadapkan dengan dapur api, mereka tidak gerasa gerusuk gitu, mereka tidak marah sama yang alanya mereka. Mereka tetap ada damai sejahtera dalam hidupnya dia begitu, dalam hidupnya mereka. Jadi bukan sama halnya kita teman-teman. Kalau kita diperhadapkan dengan dapur apinya kita, mungkin dalam masalahnya kita, dalam sehari-hari kita mengalami masalah, kita mengalami kecewa, kita menyembah agar kita bisa mengalami damai sejahtera teman-teman. Makanya sini dia bilang, ketika kita menyembah Tuhan, itu Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera teman-teman. Kalau kita menyembah, mungkin yang awalnya sebelum kita menyembah Tuhan, mungkin kita kayak rasa susah, kayak rasa kecewa begitu, tapi setelah kita menyembah Tuhan, rasa damai sejahtera itu ada dalam hidupnya kita teman-teman. Makanya kadang saya bilang itu kayak kalau saya di kantor mau ke kantor gitu, kayak apalagi kayak sudah hari Senin, yang lain itu sudah update story Monday, Monster Day gitu kan, Monday, Monster Day. Saya bilang saya bangun, saya berdoa. Kalau saya enggak berdoa dulu baru saya bangun, saya langsung buka HP. Mungkin saya punya hati, aduh iya Senin lagi, Monster Day ini bagaimana ini? Pekerjaan lagi menumpuk dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ini. Tapi karena saya bangun, saya berdoa dulu, jadi yang mereka yang update story Monster Day, saya memilih buat mutar lagu rohani begitu, berapa lagi kayak di kantor gitu, kayak bosku kasih job begitu, dan apalagi kalau sudah mau pulang gitu, itu job di kantor baru datang setelah jam 4, 4:30 baru muncul. Agi begini dulu, Agi begini. Saya bilang, waduh, saya sudah mau pulang lagi, apalagi sekarang sudah ada anak di rumah tuh, teman-teman. Jadi makanya harus pulang cepat. Tidak. Jadi saya bilang, aduh, ini lagi jam 4, jam 5 baru ada pekerjaan lagi. Saya bilang, makanya saya punya tips teman-teman, kalau kayak teman-teman mengalami kayak banyak pekerjaan atau banyak masalah begitu, banyak tugas begitu, saya dengar headset, saya putar lagu-lagu rohani begitu. Jadi saya punya playlist itu, saya punya playlist namanya masalah hidup. Nah itu semua itu lagu-lagu rohani semua situ. Begitu teman-teman. Jadi coba teman-teman kayak kalau lagi di pekerjaan begitu menyelesaikan sesuatu atau lagi ada masalah begitu, coba teman-teman setelah lagu rohani baru putar begitu, mungkin bisa lebih baik. Saya begitu sih teman-teman, sambil mengerjakan pekerjaan yang dikasih, sambil dengar lagu rohani, terus habis itu
itu saya bisa selesaikan gitu. Lagu rohani teman-teman, bukan primadona kota Jakarta. Lagu rohani teman-teman, bukan lagu-lagu indie. Mungkin itu bisa membuat kita tenang, membuat kita damai sejahtera, terus bisa kita bisa menyelesaikan tugasnya kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi yang tanggung jawabnya kita teman-teman. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu. Mereka tidak takut, mereka cukup berserah saya sama Tuhan. Dan mereka merasakan damai sejahtera. Oke. Poin yang ketiga dan yang terakhir. Yang pertama, apa yang terjadi saat kita tetap menyembah, respon kita berubah. Yang kedua, kita merasakan damai sejahtera. Dan yang ketiga, mujizat terjadi. Luar biasa nih yang ayatnya. Daniel 3 Daniel 3 ayat 28 sampai ayat 30. Sini dibilang, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29 ini yang mujizat yang paling besar yang di ayat 29 ini teman-teman. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tertinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah itu mujizat yang paling besar teman-teman. Bahkan rajanya mereka pun, Raja Nebukadnezar pun sampai jadi dipercaya sama ini teman-teman Tuhan. Karena itu dia sudah buat mujizat. Dia bisa keluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Dia bilang saat kita menyembah teman-teman, mungkin dapur apinya kita yang kita hadapi setiap hari, masalahnya kita bisa menyelesaikannya itu dengan bantuan Tuhan teman-teman. Kita menyembah, mujizat terjadi dalam hidupnya kita. Makanya saya bilang saat kita berserah, di situ Tuhan bekerja. Saat kita serahkan semua masalah kita, saat kita serahkan semua kekhawatiran kita, rasa kecewanya kita, disitulah Tuhan bekerja. Makanya saya bilang teman-teman, kita menyembah, mengandalkan Tuhan, agar respon kita, agar kita bisa damai sejahtera. Dan yang ketiga, kita bisa mengalami mujizat dalam hidup kita teman-teman. Saya mau sharing tentang mujizat. Waktu sebelum saya nikah sama Gaby, saya itu, masalah banyak sekali. Mungkin hampir setiap hari Gaby mungkin menangis karena ada yang dia mau tapi saya tidak setuju. Maksudnya mahal gitu ya. jadi dia mau bikin, saya tidak setuju, tapi bilang dia mau baju ini, tapi saya bilang Tuhan Yesus bagaimana ini? Saya bilang kalau Tuhan mau mengizinkan saya sama ini berarti Tuhan yang akan mencukupkan begitu. Tapi sudah semua, sudah singkatnya cerita gini, saya sudah disiapkan semua, jasku, baju, semua segala macam. Sampai terakhir sewa bajunya Gaby waktu di gedung. Itu kan dia pakai namanya yang orang Toraja tuh Victor. Jadi harus pakai baju Toraja lah. Jadi 2 kali ganti baju. Saya bilang, 2 kali ganti baju. Jadi di gereja beda, di gedung beda. Nah, pas di gedung sewa baju begini tuh. Sewa baju sudah disiapkan semua. Sewa baju sudah di list harga baju segini, harga ini begini semua. Nah, begini pas tiba hari H, 1 hari sebelumnya, saya tuh selalu teman-teman, tuh saya berdoa sama Gaby. Dulu kan belum satu rumah, jadi video call, tuh. Berdoa video call malam-malam tuh sebelum tidur. Saya bilang, Tuhan, saya mau menikah, biarkanlah apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang
yang kau buat di nikahan kami. Satu saja yang saya minta, biarlah pernikahan kami menjadi berkat buat semua keluarga, bahkan buat semua orang. Nah, amin satu, pas mamanya Gaby mau ambil baju itu di tempatnya yang buat, itu orang yang buat yang awalnya sudah bilang, oh ini BSEO-nya begini, Bu, begini. Sampai pas mau diambil itu baju, itu yang orang yang kasih sewa dia bilang gini, Jan mau kau bayar ini baju, baku tukar saya sama sepatunya Gaby. Jadi itu teman-teman, woi aman lagi. Berapa juta? Saya bilang, woi aman lagi, luar biasa ini mujizat Tuhan memang. Jadi itu harga baju yang awalnya berapa 5 juta atau 6 juta diganti sama sepatu yang cuma harga 200 ribu teman-teman. Luar biasa teman-teman, beri kemuliaan buat Tuhan. Sampai akhirnya itu yang saya selalu cerita di Cool, saya selalu ngomong di mana saya bilang, saya cuma berdoa minta biar nikahan kami menjadi berkat buat semua orang, buat semua keluarga. Bahkan yang saya takutkan makanan tidak cukup karena banyak sekali undangan. Saya pikir, makanan tidak cukup ini mati nih, jangan dulu saya makan deh. Sampai akhirnya saya turun ke bawah, saya masih dapat makanan dan makan masih banyak yang bungkus tuh aja. Masih dibungkus sama Peter lagi. Makanya saya bilang, wah luar biasa teman-teman. Makanya saya bilang, kalau kita berserah, kalau kita berharap sama Tuhan, saya bilang ketika kita berserah, di situ Tuhan yang bekerja teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman, kita menyembah biar respon kita berubah, kita menyembah biar kita merasakan damai sejahtera, dan bahkan kita menyembah biar mujizat terjadi dalam hidup kita. Tapi saya bilang teman-teman, apapun yang kita hadapi sekarang, mungkin kita punya dapur api beda-beda. Ada yang dapur apinya mungkin di kantornya dia, di tempat kerjanya dia, bahkan dapur apinya dia di kampusnya, menyelesaikan skripsi. Teman-teman, menyembah Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap dapur apinya kalian. Kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, mereka menyembah Tuhan walaupun mereka maju kena, mundur kena, mereka mau keluar tidak bisa, mereka mau maju tidak bisa, tapi mereka tetap menyembah, mereka tetap percaya kalau mereka bakal ditolong sama-sama Tuhan gitu teman-teman. Makanya saya bilang, kita menyembah, kita menyembah sekalipun bukan karena kalau teman-teman. Berarti teman-teman, jadi kita menyembah bukan karena kita menyembah bukan karena kalau kita sehat, kita menyembah bukan karena kalau kita diberkati, kita menyembah bukan karena masalah kita selesai, kita menyembah bukan karena kita dipertemukan dengan yang orang-orang yang baik saja, tapi kita menyembah sekalipun saya dalam masalah, saya tetap menyembah, sekalipun saya dalam dapur apinya saya tetap menyembah, sekalipun saya punya masalah di kantor, di tempat kerja, di tempat kita berkuliah, kita tetap menyembah teman-teman. Saya mau ajak teman-teman buat kita tetap menyembah dalam setiap masalahnya kita, dalam setiap hari kita harus tetap menyembah teman-teman. Mungkin itu dari saya undang WL Singer maju ke depan, kita akan tutup khotbah ini. Makanya saya bilang, penyembahan harus jadi keputusan yang tidak bergantung pada keadaan kita teman-teman. Bukan karena keadaannya kita baik baru kita menyembah, bukan karena keadaannya kita luar biasa baru kita menyembah, bukan karena kita diberkati, kita banyak uang, kita pas terima gaji baru kita menyembah, bukan karena kita dapat kiriman bulanan baru kita menyembah teman-teman. Tapi saat kita dalam masalah, saat kita dalam tidak ada uang juga menyembah terus teman-teman. Karena menyembahlah yang mengubah respon hati kita, membuat kita damai sejahtera, membuat kita mendapat mujizat dari Tuhan. Terima kasih teman-teman, saya undang teman-teman buat bangkit berdiri. Kita tutup firman.